Coba deh, lupain dulu soal manajemen, soal anggaran. Kali ini kita bakal bongkar rahasia kepemimpinan yang sesungguhnya. Gimana caranya memimpin yang nggak cuma menggerakkan tangan, tapi benar-benar menyentuh hati. Kelihatannya simpel ya pertanyaannya, tapi jawabannya ini yang membedakan antara tim yang cuma iya-iya aja sama tim yang berkomitmen sepenuh hati. Di dunia pendidikan yang dinamis banget, gimana caranya kita bisa benar-benar menginspirasi, bukan cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, coba kita lihat bedanya. Di sebelah kiri, ini cara lama. Kontrol pakai kekuasaan, yang hasilnya cuma kepatuhan di permukaan aja. Di kanan, pendekatan baru yang lahir dari nilai-nilai bersama yang menciptakan komitmen tulus. Ini bukan soal beda gaya loh, ini soal beda hasil antara yang biasa-biasa aja sama yang luar biasa. Dan perubahan ini sekarang udah bukan pilihan lagi, ini udah keharusan. Kenapa? Karena para pemimpin di dunia pendidikan hari ini menghadapi tantangan yang benar-benar baru. Zaman di mana kepala sekolah tugasnya cuma ngurusin gedung sama anggaran, itu udah lewat. Tuntutan zaman sekarang maksa mereka buat turun tangan langsung, jadi pemimpin instruksional yang ikut bertanggung jawab atas kualitas belajar mengajar di setiap kelas. Terus, apa sih artinya jadi pemimpin instruksional itu? Ya, seperti yang tertulis di sini, mereka itu arsitek kualitas pembelajaran. Fokusnya udah geser. Bukan lagi soal apanya, kayak gedung atau duit, tapi soal siapa dan gimananya, ya manusianya, dan proses belajar mengajarnya itu sendiri. Nah, ini dia solusinya. Kalau kontrol dari luar udah nggak mempan lagi, ya jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Kita harus bisa menyalakan api motivasi itu langsung dari sumbernya. Coba deh, perhatiin kutipan penting ini. Mengendalikan mutu pembelajaran secara langsung. Kata mengendalikan di sini bukan berarti jadi bos yang otoriter ya. Ini lebih ke kemampuan untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan membangkitkan semangat guru untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oke, biar makin jelas ya poin utamanya, kontrol dari luar yang sifatnya administratif itu paling-paling cuma bikin orang patuh di luarnya aja. Tapi perubahan yang beneran, komitmen yang dalam, itu baru muncul kalau kita bisa sentuh keyakinan budaya dan spiritual seorang guru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana sih teori ini kalau diterapin di dunia nyata? Yuk kita lihat 4 kerangka kepemimpinan yang luar biasa yang akarnya dari kearifan iman dan budaya lokal kita. Di sini kita punya semacam peta jalan nih. Ada 4 pendekatan yang beda-beda tapi sama-sama kuatnya. Mulai dari konsep keamanah atau kepercayaan dalam Islam, vokasi atau panggilan jiwa dalam Kristiani, yatnya atau persembahan tulus dalam Hindu, sampai semangat kekeluargaan Huma Betang dari budaya Dayak. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari pendekatan Islami. Ini ada 3 pilar utamanya. Pertama, uswah hasanah. Intinya, pemimpin harus kasih contoh. Kedua, muhasabah. Ini keren banget. Jadi bukan lagi supervisi dari atas, tapi refleksi dari dalam diri sendiri. Dan ketiga, amal jariyah. Melihat ngajar itu sebagai ibadah yang pahalanya terus mengalir. Coba deh bayangin dalamnya pertanyaan ini. Ini efeknya jauh lebih nancep daripada checklist dari atasan kan? Pertanyaan reflektif kayak gini menanamkan akuntabilitas langsung ke nurani, membangun rasa tanggung jawab atau amanah yang benar-benar dari hati. Lanjut ke pendekatan Kristiani. Di sini, ngajar itu bukan lagi sekedar kerjaan, tapi sebuah vokasi atau panggilan suci. Nah, dari sini muncul rasa stewardship, di mana guru merasa punya tanggung jawab penuh untuk menjaga dan mengembangkan talenta siswa. Dan untuk mendukung ini semua, pemimpinnya perlu menerapkan kepemimpinan melayani, menciptakan lingkungan yang aman buat berinovasi. Nah, ini nih intinya. Saat seorang guru udah ngeliat kerjaannya bukan lagi cuma buat cari duit, tapi sebagai ladang pelayanan, wah itu tanggung jawab, dedikasi, semuanya bakal muncul otomatis dari dalam. Dari kearifan Hindu, kita belajar soal harmoni lewat konsep Trihita Karana. Kuncinya ada di Karma Yoga. Kerja tulus tanpa mikirin imbalan. Jadi, waktu mengajar dianggap sebagai persembahan suci atau yatnya. Fokusnya itu bukan lagi dapat apa, tapi ngasih yang terbaik. Konsep yatnya ini ibaratnya ngebuang semua pikiran untung rugi. Kalau mengajar itu persembahan, guru nggak lagi hitung-hitungan. Mereka bakal ngasih semua yang mereka punya. Tulus, tanpa syarat. Terakhir, kita lihat kearifan lokal dari budaya Dayak. Sekolah itu diibaratkan kayak
Huma Betang, satu rumah besar buat satu keluarga, di mana semua orang punya tanggung jawab bersama. Terus ada semangat handep, saling bantu, yang ngebangun kolaborasi yang kuat dan asli, bukan basa-basi. Oke, teorinya keren banget kan? Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa nilai-nilai hebat ini dari sekedar konsep jadi praktek sehari-hari di sekolah? Gimana realisasinya? Nah, disinilah sihirnya bekerja. Coba bayangin ya, kita cuma ganti satu kata di sistem evaluasi. Kata akuntabel yang kesannya kaku dan birokratis, kita ganti jadi amanah. Cuma satu kata loh, tapi suasananya langsung berubah total. Dari yang tadinya tuntutan, jadi sebuah kepercayaan yang harus dijaga. Dan buat mulainya itu nggak susah kok. Ada 3 langkah praktis. 1. Tentuin nilai-nilai barang. Pakai istilah-istilah yang emang dekat sama budaya lokal. 2. Bikin tim-tim kecil yang saling dukung, kayak semangat handap tadi. 3. Ubah rapat evaluasi yang tegang jadi sesi refleksi, sesi muhasabah yang lebih manusiawi. Simpel kan? Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Memimpin dengan kekuasaan mungkin bisa bikin orang nurut, tapi nggak akan pernah bisa ngebuka potensi mereka yang sebenarnya. Nggak akan bisa bikin mereka kreatif atau benar-benar komit. Nah, kepemimpinan berbasis nilai, justru itu tugas utamanya, melepaskan potensi terbaik dari dalam diri setiap orang. Nah, sekarang giliran Anda. Bukan cuma di sekolah ya, tapi dimanapun Anda memimpin. Dari semua kearifan yang kita bahas tadi, nilai mana sih yang paling klik buat Anda? Dan yang lebih penting lagi, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakuin besok untuk mulai memimpin dari hati, bukan cuma dari kepala?